Ya, ternyata PWK yang selama ini kita dengar itu mempersoalkan atau mungkin menyelesaikan masalah jalan. Ternyata tidak. PWK juga menyelesaikan masalah-masalah saluran seperti saluran-saluran yang ada di desa atau di kecamatan. Nah, saat ini saya berada di Jumputrejo di mana titik ini adalah titik rawan lah. Anggaplah seperti itu, titik rawan terjadinya penumpukan sampah dan oleh Kecamatan Sukodono dimasukkan oleh anggaran PWK dan dimasukkan untuk penganggaran PWK terkait pembersihannya. Dan kita langsung bersama pihak kecamatan yang sehari ini berada di Jumputrejo, di mana ini hampir jangankan tiap tahun ya, mungkin tiap minggu lah ya, lokasi ini selalu identik dengan sampah yang ada di saluran. Ngoten nggih, Pak Camat. Jadi jenengan akhirnya memasukkan ini ke wilayah penganggarannya ke PWK. Mau dijelaskan lagi, memang PWK tidak semata-mata jalan ya, ternyata ada juga masalah saluran juga ya. Oke, terima kasih. Memang di anggaran kami, yang di DPA kami ada beberapa anggaran. Ini yang kaitannya dengan infrastruktur. Nah, infrastruktur ini yang pertama kemarin sudah kita lakukan adalah terkait dengan jalan. Jalan alhamdulillah sudah hampir selesai. Nah, berikutnya adalah kita lakukan tahap 2 ini kita lakukan terkait dengan saluran. Pembenahan saluran ini, lingkungan saluran ini, sampah yang ada di sungai ini juga kita anggarkan dalam PWK. Yang ketiga adalah kaitan dengan pembenahan lingkungan terkait dengan paving. Nah, target kami yang kedua ini adalah pengambilan sampah-sampah yang ada di sungai ini. Kenapa yang sini ini? Karena kami ada di peraturan Bupati kemarin yang 2 itu disebutkan 2 sungai, yaitu saluran Afur Ketawang sama Sumber. Nah, akhirnya nanti dirubah juga ke depan ini tidak hanya 2 Afur itu, tapi Afur yang sungai yang ada di Kecamatan Sukodono ini kita lakukan apabila ada yang kotor dan bagian kita bersihkan. Termasuk di sini karena ini merupakan pusat sampahnya, ya. Sebelum kita lakukan mapping ini di sini kalau setiap 2 minggu kita ambil itu 5 truk. Nah, akhirnya kami cek masing-masing desa jaring-jaring ini, ternyata di sana jaringnya hilang semua. Akhirnya kita pasang jaring utama yang di Dam Ngaresrejo. Akhirnya kita pasang, ini juga urunan dari Pak Kepala Desa semuanya di wilayah ini kita jaring. Akhirnya setiap minggu berkurang menjadi 2 trek. Nah, 2 trek ini kami mapping kembali supaya tidak 2 trek. Maka setiap hari kami menempatkan 3 orang di sini untuk ngambil sampah ini. Kita beri dana ini saat tadi sudah dilakukan pengambilannya tiap hari, sehingga dengan pengambilan tiap hari ini harapan kami nanti lingkungan ini setiap hari bersih dari sampah, tidak ada lagi sampah termasuk baunya ini yang komplain oleh masyarakat ini. Nah, ini harapan untuk warga ini termasuk nanti peran serta Pak Kepala Desa ini, Pak RW dan Pak BPD ini semuanya ini, Pak Bokasun ini kami lakukan sinkronisasi, koordinasi sehingga matang hari ini terselesaikan, sehingga beberapa hari ini sudah tidak ada sampah lagi, hanya tiap hari sudah ada petugas 3 orang kami tempatkan di sini. Ini anggaran yang kami alokasikan dari PWK, Paguyuban Kecamatan untuk saluran. Oke. Jadi karena karena sungainya sudah jadi, tidak perlu pelengsengan, jadi diarahkan ke tenaganya ya. PWK itu untuk menggaji tenaganya guna untuk membersihkan setiap hari ini. Nah, apakah bisa nanti PWK itu juga untuk menyentuh namanya perbaikan sungai, pelengsengan dan sebagainya di tingkat? Untuk sementara ini perbubunya tidak bisa. Makanya nanti tidak tahu lagi ke depan ya. Nanti sementara ini yang kita diberi kecamatan, diberi kewenangan itu hanya untuk mengambil sampah-sampahnya saja. Ya, nanti ke depan tidak tahu, tapi yang jelas sekarang belum bisa. Jadi kami tetap regulasi aturan itu sebagai patokan kami dalam rangka melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat yang kami lakukan hari ini. Dan ini juga berkat semuanya, Pak Kepala Desa, Pak RT, Pak BPD, ini selalu koordinasi sehingga paling tidak sudah tidak ada sampah tiap hari yang numpuk lah, tiap hari sudah ambil. Ya, di Sukodono ada berapa titik sebenarnya yang paling rawan? Nomor 1 ini, nomor 2 yang mana? Kalau nomor 1-nya yang di sini, tidak ada, sini saja. Ini saja ya? Ini saja. Oke. Tapi kalau sungainya di luar Perbup nomor 22 itu adalah ada saluran lain sebetulnya yang juga ada, namun kami tidak bisa lakukan eksekusi di sana karena tidak ada di dalam peraturan Bupati. Makanya nanti Perbup itu akan dirubah sehingga berbunyi saluran yang ada di wilayah Kecamatan Sukodono. Nah, itu baru kita bisa eksekusi. Oke, yang tadi yang belum masuk Perbup tapi masuk ke wilayah Sukodono ya, Pak? Ada di wilayah Wilayut. Oh, di wilayah Wilayut. Itu kalau secara sungai sebenarnya pengelolaan milik siapa? Milik daerah atau milik provinsi?
Milik daerah. Oh, ikut daerah ya. Cuman mungkin karena kapasitas lebarnya juga lebih gede. Bukan, juga kecil namun kami dibatasi di Pergub tadi. Oh, Mungkin kan pertama ini kan awal uji coba di kecamatan ini bisa nggak melakukan. Nah, gitu lah, ini sebagai evaluasi ke depan hingga kami mengusulkan pergubnya dirubah itu. Ya. Begitu jenengan mengerjakan langsung ya. Selama ini kan selalu identik manggil truk dibersihkan, Ya. manggil truk dibersihkan, sehingga Pak Camat ini akhirnya kan harus turun bener ya, artinya harus mengetahui detail-detailnya. Ya. Sebenarnya simpul-simpul seperti apa yang menjadi problem sampah di Sukodono gitu Pak? Sampah ini sebetulnya kalau kita sudah pasang jaring di sana, ya sudah berkurang, maka hasil kami lakukan survei sidak dengan Pak Kasibang kami, ini ternyata ada sebagian masyarakat di lingkungan itu yang buangnya di sungai. Dan bunga di sungai itu bukan di waktu siang hari, tapi kalau dulu serangan fajar ini belum fajar sudah setengah fajar sudah dibuang, malam itu udah dibuang lah. Ini kendala pengawasan kami yang itu, makanya kami libatkan nanti Pak RP, Bu Kasun dan pemerintah desa ini untuk juga ngawasi bersama, sehingga nanti harapan kami ini sudah bisa terkendalikan dengan baik. Apakah ada titik tertentu Pak, kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah liar itu? Enggak. Atau asal aja semua Bukan, sungai? soalnya bapak sepeda motor juncal langsung ke sungai, dia naik motor juncal gitu yang sulit. Tidak ada tempat favorit khusus lempar-lempar? Hingga titik akhir ini yang jadi beban kita lakukan pembenahan itu. Perbaikan. Langsung mungkin ke Pak Lurah dulu ya. Oke. Pak Lurah kewilayahan jenengan nanti pembagiannya seperti apa? Apakah satu sungai ini saja ada sungai yang lain gitu Pak? Kalau di Jumput Rejo hanya cuma satu sungai ini aja Pak, karena ini adalah sungai paling akhir dari saluran Ketawang. Nah ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat yang selalu memperhatikan desa kami, yang kemarin itu memang sampahnya sangat numpuk, 1 minggu sampai 2 minggu sekali bisa diambil, dan sekarang alhamdulillah juga bersih. Nah ini kami mohon kepada Pak Camat, ini jangan hanya sekali ini aja, mungkin bisa dilaksanakan sampai nanti atau tahun yang kapan. Nah kami juga pesan sama Pak Camat kemarin, Pak Camat kalau ini nanti ngapunten nggih, biasanya Pak Camat itu kan nggih gantos ya, kan ganti. Nah, niki kula pun pesen teng Pak Camat, insya Allah nanti diberikan kepada yang menggantinya. Jadi kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat dengan rencana pemberian sampah ini sehingga tidak meresahkan masyarakat. Kalau kemarin memang sangat meresahkan sekali, termasuk baunya, Pak. Ya. Nah, yang menarik gini Pak Camat, dulu ketika saya di sini, ini bukan pertama kali saya ke sini ya, adalah saling nuduh gitu Pak. Ini atasnya begitu kan. Nah kemudian dikasih jaring juga masih atasnya. Apakah itu masih berlaku dengan PIWK ini atau sudah satu titik saja, nanti yang penting dibersihkan sehingga tidak perlu saling nuduh gitu? Maksud saya begitu. Makanya kemarin waktu sebelum ada PIWK ini kami lakukan mapping, kami cek satu persatu di jaring-jaring itu. Bagaimana jaringnya ini, kampanye bagaimana sudah kami mappingkan. Sehingga saat ini kami lakukan, akhirnya jaring ini semuanya diambil, semua kesepakatan yang di kepala desa lingkungan itu, diambil semua, tinggal satu yang harus wajib kita pasang. Di daerah Dam Ngaresrejo. Itu utama dari sungai besar itu, baru lagi itu kita pasang. Akhirnya di sini tadi berkurang menjadi setiap 2 minggu 2 truk. Semestinya 5 menjadi 2 truk. Nah dari 2 truk ini kami mapping lagi, akhirnya kita sampah ini untuk tenaga harian itu. Nah, ketika nanti ditaruh di sampah yang mana tadi, dam apa ya tadi namanya? Yang Dam Ngares. Ngares tadi, bagaimana kondisi volume sampah yang di Ngaresnya sendiri gitu? Oke, Begitu itu sama. yang di sana. Kami sudah koordinasi dengan petugas PUBM-nya, nah yang di sana ini kalau tidak salah itu petugas pengairan dan juru airnya, itu ada petugas sana, itu kalau nggak salah ada 2 orang. Kalau nanti sana banyak orang, maka kami tambah tenaga kami, ya karena saya taruh di sana. Selama ini sana belum, masih mampu sehingga yang di sini yang kami berikan itu. Jadi sini sudah free jaring ya, jadi warga sudah nggak ada tuduh. Nah, kalau ada jaring-jaring itu wilayah pertanian Jumput ini nggak kebagian air. Nggak kalau jaring ini tadi itu, makanya sekarang sudah kita lakukan ini. Yang penting sampah terangkut, juga petani sudah ada airnya, dapat air. Oke, baik, disambung berikutnya, setelah berikut ini.